Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya, ya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita dapat menghemat penggunaannya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya anak-anak, misalnya itu tumbuhan, ya. Tumbuhan misalnya itu sayur-sayuran seperti daun. Kita ambil sayur-sayuran yang sering kita konsumsi saja, misalnya bayam, kangkung, ya, sawi, kemudian daun cangkok juga, ya. Itu adalah bagian tumbuh-tumbuhan yang di bagian sayur, ya. Kemudian kalau hewan misalnya itu ayam, kemudian sapi, ya, ikan, ya, itu bisa kita perbarui atau bisa kita nikmati atau kita konsumsi secara langsung. Kemudian sinar matahari, angin dan air, ya, itu bisa kita nikmati atau bisa kita rasakan setiap harinya secara langsung, ya. Jadi itu yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat kita perbaharui atau dapat kita gunakan secara langsung, ya. Jadi sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya, ya. Jadi sumber daya alam dapat diperbarui itu dia adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat kita kelola, kemudian kita perbanyak lagi, ya, jumlahnya. Nah, jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya, ya. Jadi anak-anak ingat ya bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia atau sumber daya alam yang ada sekarang, kita harus tetap menjaganya dengan cara kita melestarikannya, ya. Kemudian kita memperbanyak atau mengembangkan lagi sumber daya alam yang sudah ada tadi, ya. Jangan kita rusak, ya, tetapi kita lestarikan, ya. Itu penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi anak-anak kalian harus bisa membedakan mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ingat ya anak-anak, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah tumbuhan, hewan, kemudian angin, ya, sumber matahari, ya, kemudian air, ya, itu adalah sumber daya alam yang dapat kita perbaharui. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat kita perbaharui itu adalah minyak bumi, kemudian ada emas, ada besi, dan berbagai tambang lainnya, ya. Nah, mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi yang diperlukan waktu sangat lama. Oleh karena sebab itu, kita harus menghemat menggunakan sumber daya alam ini, ya. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa antara minyak bumi tadi, ya, yang tidak dapat diperbaharui itu tadi, kenapa dia tidak dapat diperbaharui? Karena jumlahnya yang sangat sedikit, ya, atau terbatas, ya. Kemudian pengolahannya itu juga sangat lama atau memerlukan waktu yang sangat lama, ya. Oleh sebab itu kita juga harus menghemat atau menggunakan sumber daya alam ini sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Jadi tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, anak-anak, ini adalah kesimpulan dari bacaan tentang sumber daya alam tadi, ya. Nah, kalian bisa catat ya, kesimpulannya itu adalah
Sumber daya alam terdiri dari dua jenis, yakni yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Di mana sumber daya alam yang tidak akan habis, ya. Nah, juga dapat diproduksi ulang. Jenis sumber daya alam kedua ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, di mana cadangan sumber daya alam ini terbatas dan akan habis apabila digunakan terus-menerus. Angin adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Angin dapat digunakan untuk menyalakan generator listrik sebagai penghasil listrik. Nah, anak-anak, itu tadi ya pembelajaran kita di tema 1 maksud Ibu tema 2 subtema 1 pembelajaran yang pertama ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang sumber energi. Kemudian kita menjawab pertanyaan dan terakhir kita membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Jadi anak-anak nanti kalian bisa belajar kembali di rumah dan kalian juga bisa mencari di internet ya, misalnya di Google. Kemudian di YouTube juga bisa ya. Kalian bisa melihat sumber daya alam apa saja yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbaharui. Kemudian contoh-contohnya itu seperti apa ya. Nanti kalian bisa cari saja ya di YouTube, kemudian di Google juga ada ya. Nah, oke anak-anak. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat dan bisa kalian mengerti dengan baik. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita persiapkan diri untuk berdoa ya anak-anak. Nah, Ibu sudah siapkan. Nah, ini adalah doa Salam Maria ya. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.